Sekali lagi kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu untuk hari ini. Terima kasih. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi katakan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari angkat tangan bersama. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami serahkan semua. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sembah. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tuntunan Roh-Mu. Oh Yesus, Bapakku yang baik, kami berserah, biar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami, biar rencana-Mu bukan rancanganku. Yesus, pimpinlah setiap kami buka hati kami, tuntun kami berjalan di dalam rancangan-Mu, sebab kami percaya rancangan-Mu
adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan besertamu, bersamamu Yesus. Sekali lagi kami mau datang lebih dalam Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau katakan dari hati kami, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Kami mau tinggikan Engkau, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan kita ke surga, katakan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Hati kami memuji Engkau Tuhan, Allah Maha Tinggi. Tubuh jiwa roh kami memuji Engkau, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita belajar lebih dalam lagi mengenai fullness of the Spirit. Bagaimana kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu kehidupan yang betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala langkah laku hidup kita ini. Karena kita tahu bahwa semuanya ini sudah ada di dalam rencana Allah bagi kita semua, yaitu divine destiny itu. Nah, Tuhan mau supaya kita fulfilling, menggenapi rencananya. Coba perhatikan ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Dan kemudian memberikan isi kepada ciptaan ini, antara lain manusia. Itu bukan tanpa destination, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa purpose. Tapi ada suatu destiny, ada suatu rancangan. Itu bisa kita lihat ya di dalam pasal 2 ayat yang ke-15 dari Kejadian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan
dan memelihara taman itu. Untuk for the purpose, untuk suatu tujuan. Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan tidak menciptakan manusia ya iseng-iseng lah sambil lalu. Tapi ada destiny. Nah, masalah kemudian destiny atau rancangan Allah ini dikacaukan oleh manusia, dirusak dan sebagainya, bukan berarti semuanya menjadi amburadul, tapi Tuhan tetap mempunyai jalur destiny sampai dia berusaha supaya bagaimana manusia ini bisa kembali ke jalur supaya tidak binasa, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus kepada kita semua. Ya. Nah, jadi sekarang kalau kita kembali meninjau kehidupan kita semua itu mempunyai destiny. Tuhan mempunyai purpose, tujuan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan sudah menata sedemikian rupa. Masalahnya adalah karena manusia ini adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini seringkali bertabrakan dengan rancangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita ini dipimpin oleh Dia, dikendalikan untuk tetap berjalan di jalur rancangannya, yaitu divine destiny. Inilah fullness of the Spirit tersebut. Nah, pagi hari ini kita akan lihat di dalam Yosua pasal yang pertama, kita lihat bagaimana Tuhan merancangkan semuanya itu baik. Ya. Kita baca mulai ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya
engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Diceritakan di sini bahwa kurang lebih sudah 40 tahunan berlalu. Orang Israel mengembara di padang gurun dan kemudian Musa meninggal. Pemimpinnya mati. Lalu siapa? Nah, seringkali banyak orang akan berpikir, oh kalau gitu kita adakan pemilihan, voting, siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin. Ingat, ini kerajaan Allah. Ini bukan kerajaan dunia. Kalau dunia bisa seperti itu. Tetapi kerajaan Allah itu Allah yang memimpin. Dan Allah menetapkan hamba-hambanya, wakilnya untuk memimpin umat kepunyaannya. Musa meninggal. Tuhan menunjuk Yosua. Inilah divine destiny. Inilah pimpinan Roh Kudus. Dan dalam hal ini Yosua tentu berpikir, wah, suksesi seperti ini tidak gampang. Ya kalau orang Israel mau nurut, kalau mereka tidak mau nurut gimana? Nah, tapi Tuhan katakan apa tadi? Di dalam ayat yang ke-5, ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jelas bahwa dalam hal ini Tuhan yang punya wewenang. Nah, kita sebagai manusia di dunia ini seringkali terpengaruh dengan kondisi atau fakta yang ada di sekeliling kita. Pemilihan dan seterusnya. Terus kita meniru semuanya ini. Lalu bagaimana? Ya kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya penuh Roh Kudus itu adalah dikendalikan Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Apa, siapa, dan bagaimana itu adalah wewenang dari Roh Kudus sendiri. Sebab bukan kita yang punya otoritas. Nah, oleh karena itu pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh memahami apa sebetulnya yang menjadi rancangan Tuhan. Divine destiny itu kita ikuti saja. Karena itu akan menuju hari depan yang penuh harapan. Coba kita baca ayat yang ke-7 tadi, kita lanjut. Ya. Sekali lagi Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu,
oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ada keberhasilan, ada keberuntungan. Kalau berada di jalur rancangan Allah itu. Dan ini bukan sesuatu yang obscure atau yang tidak terlihat. Ada di dalam firman. Firman mengajarkan kepada kita. Dan Roh Kudus menerangi firman itu. Mengingatkan supaya kita taat. Nah, seringkali kita ini main-main masalahnya. Kadang firman dipleset-plesetkan demi kepentingan kita. Nah, ini hati-hati. Udah nurut aja sama Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari. Coba sepanjang hari ini. Kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Taat kepada Dia. Dalam segala hal. Termasuk juga dalam hal makan. Cuma makan aja loh. Wong tinggal mangap dan hap gitu aja. Loh, masalahnya bukan seperti itu. Ada rancangan yang Tuhan berikan. Yang menjadi bagian kita untuk dikonsumsi. Dan ada yang bukan bagian kita. Tetapi seringkali manusia, tabrak aja. Pokoknya bukan yang berkaki 4, pokoknya bukan meja, bukan kaki meja, bukan meja. Itu bisa dimakan. Setiap yang berkaki 4. Atau pokoknya yang terbang bisa dimakan. Asal bukan pesawat terbang, gitu aja. Nah, ini adalah orang yang gak mau dipimpin Roh Kudus. Sak maunya sendiri. Padahal hewan berkaki 4 yang Tuhan ajarkan dan Tuhan rencanakan untuk menjadi bagian kita, untuk kita konsumsi, itu hanya sapi, kambing antara lain, ya. Ada rusa juga. Pokoknya yang ruminansi yang berperut 4. Itu gizinya untuk kita. Sumber protein. Nah, mari pagi hari ini kita minta pimpinan Roh Kudus. Supaya tidak menyimpang ke sana kemari. Dan di situ ada keberuntungan. Sepanjang hari ini kita akan berhasil dan beruntung menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Yesus Kristus berkat Tuhan dilimpahkan atas setiap kami. Sepanjang hari ini kami sehat, dijauhkan dari segala gangguan penyakit apapun. Dan di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.